Ya, selamat pagi semua. Pagi, Ibu. Selamat Ibu. pagi semua. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ibu. Pagi, Ibu. Pagi Ibu. Bagaimana Pagi Ibu. hari ini? Baik. 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 Baik Ibu. Ya, puji Tuhan bahwa hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat. Kita boleh bertemu di ruang kelas maya ini semua dalam keadaan sehat. Untuk itu, mari kita mengucap syukur dengan mengawali pembelajaran kita dengan doa pembuka. Doa dimulai. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih dan berkat yang telah diberikan bagi kami, anak-anak-Mu, SMP PPK Sahabat Don Bosco Papua. Ya Tuhan, berkatilah kami pada awal pagi ini. Kami akan memulai pembelajaran kami bersama dengan Ibu Guru Wati. Kiranya Engkau memberkati kami selalu, melindungi kami selalu, dan menyertai kami, sehingga pelajaran apa yang kami dapat dari Ibu bisa masuk dan bisa menjadi penuntun kami pada masa depan kami. Berkatilah juga Ibu yang akan mengajar kami, kiranya kasih dan karunia-Mu tercurah pada Ibu untuk mengajar kami, anak-anak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, hingga sepanjang segala abad. Amin. Ya, terima kasih Rafael sudah pandu kita dalam doa. Ibu bersyukur bahwa pagi hari ini semuanya hadir. Untuk menambah suasana semangat pagi hari ini, mari kita lakukan gerakan singkat karena memang di pagi hari ini sangat dingin, ya, dingin sepanjang malam hujan. Tangannya dikatuk seperti ini, baik. Kita gosok-gosok dari yang pelan sampai yang lebih cepat, ya. Kita mulai, digosok lebih kuat supaya terasa panasnya, nak. Ya, kemudian ditempelkan di wajahnya, kemudian digosok lagi. Digosok lebih kuat lagi, ditempelkan di telinganya, ya terasa hangat. Kemudian satu kali lagi, ditempelkan di wajahnya. Ya, terima kasih. Rasanya apa? Hangat. Hangat ya, hangat ya. Rasanya hangat, jadi biar kita tambah semangat di pagi hari ini. Baik, terima kasih. Sekarang Ibu meminta salah satu siswa untuk menyebutkan 5 sila dalam Pancasila. Masih tahukah sila-sila Pancasila? Masih. Ya. Siapa yang bisa? Kaila, silakan Kaila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, Ibu absen ya satu persatu. Ya. Ivana? Hadir Ibu. Ivana hadir. Kian Juan? Hadir. Ya, Lidwina? Hadir Ibu. Maria? Hadir Ibu. Michelle? Hadir, Ibu. Mansar? Hadir Ibu. Priska? Hadir Ibu. Rafael? Hadir Ibu. Ya, jadi semuanya hari ini hadir. Ya, syukur bahwa masih dalam keadaan sehat. Ya, terima kasih. Apakah hari ini siap kita belajar? Siap. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu? Sudah lupa. Pembelajaran kita minggu yang lalu mengenai permintaan dan Penawaran. kira-kira ada yang tahu apa itu permintaan? Jadi permintaan adalah sejumlah barang yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu dan tempat tertentu. Jadi itu berhubungan dengan konsumen. Hukum permintaan masih ingat? Hukum permintaan adalah jika harga barang rendah atau murah, maka barang yang diminta atau dibeli oleh masyarakat atau oleh konsumen akan bertambah ya. Jadi ini berhubungan dengan konsumen. Sebaliknya kalau penawaran, ada yang tahu penawaran? Penawaran itu berhubungan dengan siapa? Kalau tadi konsumen, kalau sekarang penawaran berhubungan dengan Produsen. Iya, betul sekali Kaila.
Apabila harga barang meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan itu sangat banyak. Sebaliknya, apabila harga barang rendah atau murah, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen itu sedikit atau rendah. Jadi itu dia berhubungan positif. Sebaliknya kalau yang tadi permintaan itu berhubungan dengan negatif karena berbanding terbalik. Ibu mau bertanya lagi, apakah anak-anak ibu ini pernah berbelanja di pasar atau pernah ke pasar atau pernah melihat aktivitas orang-orang di pasar? Pernah. Pernah ke pasar? Pernah. Pernah. Pasti setiap orang pasti pernah ke pasar. Kira-kira apa yang kalian lihat di pasar atau apa yang kalian lakukan di pasar? Belanja. Belanja, jual beli barang. Belanja, betul Kaila, jual beli barang dan jasa. Jadi jual beli barang ya. Ya, jadi Ibu berharap semoga pelajaran ini bisa bermanfaat untuk adik-adik. Apa yang kita pelajari ini bisa adik-adik simak dan bisa bermanfaat dalam kehidupan keseharian. Ibu akan menampilkan slide. Bisa terlihat? Bisa. Jadi materi kita di pagi hari ini adalah pasar. Ini pasar. Ini tujuan pembelajaran kita. Coba salah satu, Kaila bisa bantu Ibu bacakan tujuan pembelajaran kita? Bisa, Ibu. Ya, silakan. Tujuan pembelajaran melalui penggalian informasi dan diskusi peserta didik mampu menjelaskan pengertian pasar, mampu menganalisis fungsi pasar, mampu menganalisis jenis-jenis pasar, mampu menentukan peranan pasar dalam kehidupan ekonomi masyarakat di lingkungan peserta didik. Adapun metode pembelajaran kita, Mansar bisa bantu Ibu? Metode pembelajaran, pengamatan, diskusi kelompok, tanya jawab, presentasi, dan penugasan. Model problem-based learning, pendekatan saintifik. Terima kasih Mansar. Jadi metode pembelajaran kita observasi di saat kalian mengikuti pembelajaran ya, sikapnya seperti apa. Kemudian penilaian keterampilan ya, ini pada saat presentasi ya, ada pengamatan yang Ibu lihat untuk ambil nilai. Kemudian penilaian pengetahuan ada tes tulis dan penugasan. Tes tulisnya nanti setelah kesimpulan Ibu akan adakan tes tulis sebanyak 5 soal dan penugasan nanti ada pekerjaan rumah. Ini metode pembelajaran kita dan teknik penilaian ya. Jadi tadi mengenai materi kita dan tujuan pembelajaran kita. Sekarang Ibu mau bagi kelompok ya. Ibu mau bagi kelompok sebelum kita melakukan pengamatan. Ibu bagi kelompoknya, Ibu bagi menjadi 2. Itu kelompok 1 anggotanya yaitu Juan, Ivana, Kaila, Luis. Jadi ada 4 orang. Kelompok 2 yaitu Rafael, Mansar, Angela, Litwina, dan Priska. Baik, ada yang bertanya mengenai pembagian kelompok ini? Tidak. Ya. Oke. Baik, Ibu akan memperlihatkan video. Jadi video ini tolong disimak baik-baik karena di situ berhubungan dengan materinya. Nanti setelah itu kalian akan kerjakan tugas-tugas dari Ibu. Sudah dilihat tampilannya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Bisa dengar suaranya? Adalah tempat bertemunya calon pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi. Ya, disimak baik-baik ya. Dicatat poin-poin pentingnya. Syarat-syarat terjadinya pasar, pertama, adanya penjual, kedua, adanya pembeli, yang ketiga, tersedianya barang yang diperjualbelikan, dan yang keempat, terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pasar memiliki fungsi antara lain, yang pertama, fungsi distribusi. Artinya, pasar sebagai tempat untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Ya, jadi demikianlah video singkat mengenai materi pasar. Tadi sudah menyimaknya ya? Sudah. Sudah. Ya, mic-nya diaktifkan. Kemudian
Apa yang adik-adik simak tadi mengenai pasar? Tadi saya simak adalah pengertian sendiri dari pasar, yaitu di mana penjual dan pembeli saling bertemu dan saling bersepakat dalam pertukaran antara barang dan jasa. Kemudian jenis-jenis pasar dan bentuk struktur dari pasar itu tersebut, baik dari secara keseluruhan, luas bagian-bagian dan fungsi-fungsi masing-masing pasar. Di kenyataan sekarang, pasar juga ada yang dikatakan juga pasar yang tanpa konsumen dan produsen itu bertemu atau online. Jadi tanpa konsumen dan produsen bertemu itu dikatakan bahwa pasar Abstrak. Iya, betul sekali Mansar, betul sekali Kaila. Jadi pasar ada terbagi dua ya, menurut abstrak dan ada pasar konkret. Ya, pasar konkret itu sama seperti di pasar Tambaruni ya, antara penjual dan pembeli saling bertemu. Kalau pasar abstrak, sering melakukan kegiatan itu atau mama atau saudara-saudara sering melakukannya? Tidak sering. Tidak sering, tapi pernah ya? Pernah. Ya. Ya, misalnya mama hanya ambil HP, kemudian menghubungi penjual sayur misalnya, kemudian penjual sayurnya datang membawakan sayur yang diminta oleh mama di rumah. Jadi itu namanya pasar abstrak. Kemudian ada fungsi pasar, yaitu fungsi distribusi, fungsi apa lagi? Pembentukan harga dan sebagai promosi. Penyerapan tenaga kerja. Ada yang tahu kenapa dikatakan fungsi distribusi? Menyalakan barang dan jasa ya. Jadi di pasar itu ada penjualnya mendatangkan barang-barang, kemudian ada pembeli yang membeli barang-barang begitu, atau ada juga yang sebagai perantara. Sehingga pembeli atau konsumen mudah mendapatkan barang yang diinginkan. Itu namanya fungsi distribusi. Fungsi promosi, di pasar itu kita bisa melihat berbagai jenis barang. Jadi kita bisa memperkenalkan barang-barang yang kita jual. Kemudian menurut fungsi jaringan distribusi internasional, jadi pasar setempat, kemudian pasar nasional, kemudian pasar regional, dan pasar internasional. Kalau pasar nasional atau pasar setempat misalnya yang ada di sekitar kita. Kalau pasar nasional misalnya tadi ada pasar Cengke yang ada di Manado dan seterusnya. Kalau regional itu misalnya ikuti satu kawasan, berarti misalnya ada ASEAN ya, ada namanya pasar AFTA, itu yang regional. Kemudian ada pasar internasional, itu berarti pasar untuk seluruh masyarakat yang ada di dunia. Misalnya kakao yang ada di Brasil. Menurut apa? Waktu penyelenggaraan. Iya, betul sekali Kaila. Waktu penyelenggaraan itu yang bagaimana? Ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, sama pasar tahunan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Kaila. Dari tadi Kaila ini kita tepuk tangan, kasih. Ya, bagus. Jadi harian berarti itu setiap hari ya. Misalnya pasar harian yang ada di Tambaruni itu pasar harian. Kemudian pasar mingguan itu berarti dalam 1 minggu sekali. Jadi pasar itu misalnya hari Sabtu kemudian ada pasar. Jadi setiap hari Sabtu berikut, kemudian hari Sabtu berikutnya lagi. Kalau pasar bulanan? Pasar bulanan yaitu pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Sebulan sekali. Kemudian ada pasar tahunan dilaksanakan dalam 1 tahun sekali. Kemudian ada menurut organisasi. Di sini ada disebut dengan pasar persaingan sempurna. Jadi pasar persaingan sempurna itu misalnya hanya terdapat banyak penjual dan pembeli. Misalnya pasarnya yang dijual adalah barang-barang yang dijual adalah bersifat homogen atau satu jenis. Banyak kita temukan di pasar-pasar Tambaruni dan seterusnya, di pasar-pasar nasional. Kemudian pasar persaingan tidak sempurna. Ini pasar persaingan tidak sempurna itu ada namanya pasar monopoli dan ada pasar oligopoli. Misalnya kita lihat di badan usaha milik negara ada PLN. PLN itu hanya satu ya, hanya satu perusahaan yaitu pemerintah. Jadi dia tidak punya saingan siapapun. Kemudian ada pasar oligopoli, ini hanya terdapat 2 atau beberapa penjual saja. Jadi itu menurut organisasi dari pasar.
Kira-kira ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya? Atau semuanya sudah mengerti, sudah paham mengenai materi kita? Mengerti. Ya. Ya, kalau sudah paham atau sudah tidak ada pertanyaan, berarti Ibu anggap semua anak-anak Ibu ini sudah memahami materi pembelajaran kita. Jadi sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Jadi seperti tadi yang Ibu sudah bagikan kelompok, Ibu akan tunjukkan slide-nya dan Ibu akan kirimkan di WA group. Silakan berdiskusi mengenai tugasnya ini. Bisa dilihat? Bisa. Ya, ini adalah tugas kalian untuk diskusi kelompok. Ibu juga sudah kirimkan di WA group, catat dan berdiskusi seperti pembagian tadi. Kalau ada menemui kesulitan, silakan bertanya. Ibu berikan waktu 10 menit. Ya, sepertinya Ibu lihat sudah selesai. Siap-siap kelompok 1 untuk presentasi. Kelompok 1, Kaila. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Guru, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan pasar? Pasar adalah sebagai bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual barang dan jasa. Nomor 2, analisislah fungsi pasar. Secara umum, pasar mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sebagai sarana distribusi, pembentukan harga, dan sebagai tempat promosi, juga penyerapan tenaga kerja. Nomor 3, analisalah jenis-jenis pasar. 3, pasar konkret atau nyata. Pasar konkret atau konkret artinya pasar yang dimana penjual dan pembeli bertemu secara akulasi pada suatu kawasan, barang yang diperdagangkan tersedia di pasar. Kedua, pasar abstrak. Pasar abstrak ialah pasar yang dimana penjual dan pembeli tidak wajib bertemu di suatu tempat, sedangkan barang diperjualbelikan tidak harus membawa barang melainkan cukup foto atau contohnya saja. Nomor 4, mengapa sekarang ini orang lebih banyak belanja dari pasar online? Menurut yang saya cari, yang pertama karena hemat waktu dan tenaga. Yang kedua karena tersedia banyak promo. Yang ketiga banyak pemilihan pembayaran. Keempat punya varian barang yang lebih lengkap. Kelima bisa membandingkan harga barang. Nomor 5, apa dampaknya bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat jika pasar semakin banyak? Memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat. Dampak positif yang dimaksud adalah terpenuhnya kebutuhan masyarakat di sekitar, pertumbuhan ekonomi meningkat karena adanya peningkatan pendapatan, juga semakin berkualitasnya produk karena persaingan yang sehat. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Ya, terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Bagus sekali. Dari beberapa teman-temannya sudah berpartisipasi dengan baik. Adakah di kelompok lain, kelompok 2 misalnya yang memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan? Ibu persilakan. Kalau tidak ada berarti jelas ya presentasi mereka dan jawaban mereka. Ya, baik. Sekarang Ibu kasih kesempatan kepada kelompok 2. Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, kita bakal mulai nomor 1 dari Mansar. Ya, nomor 1, pasar adalah sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Nomor 2, analisis fungsi pasar. 1, sarana distribusi. 2, pembentukan harga. 3, tempat promosi. Nomor 3, analisislah jenis-jenis pasar. 1, pasar konkret. Pasar konkret adalah pasar nyata atau pasar yang unsur-unsurnya pasarnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di situ. 2, pasar abstrak. Pasar abstrak yaitu pasar yang antara penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung di dalam pasar. Akan tetapi, transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui betul oleh pembeli. Nomor 4, mengapa sekarang ini orang lebih banyak belanja dari pasar online? Karena banyak barang yang dipromosikan dan harganya jauh lebih murah.
Nomor 5, apa dampaknya bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat jika pasar semakin banyak? Dari apa yang saya lihat, terdapat dua dampak. Yang pertama adalah dampak negatif, yang kedua adalah dampak positif. Tentu saja dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat adalah dampak positifnya jauh lebih banyak dibanding dampak negatifnya. Di sini saya akan katakan salah satu dampak negatifnya adalah karena dampak negatif adalah pertarungan tidak sehat pun bisa terjadi karena semakin luasnya pasar sehingga orang pun semakin lama ingin bersaing dengan orang lain dan ingin menang dan akhirnya mengupayakan segala cara untuk mendapat dan bisa menang melawan pasar persaingan tersebut. Selain dampak negatif pun terdapat dampak positif yang dapat kita lihat, yaitu dampak positif yang dimaksud adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat sekitar, pertumbuhan ekonomi meningkat karena adanya peningkatan pendapatan, juga semakin berkualitasnya produk karena persaingan yang sehat. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Mohon maaf jika adalah salah kata penyebutan, dan kami meminta kritik dan saran dari teman-teman. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, luar biasa sekali apa yang kalian presentasikan dan pembagian kelompoknya, pembagian tugasnya masing-masing. Ya, benar sekali bahwa di zaman sekarang ini pasar itu sudah terjadi di mana-mana ya. Apalagi di masa pandemi virus corona ini, kita melihat bahwa fungsi pasar itu semakin banyak untuk masyarakat kita. Kalau yang awalnya sebelum pandemi itu biasanya itu hanya terlihat toko-toko atau pasar-pasar, sekarang di mana-mana banyak. Kita lebih mudah untuk mendapatkan barang-barang yang kita inginkan. Jadi kita tidak membuang-buang waktu lagi harus pergi berbelanja jauh-jauh. Nah, sekarang tinggal kita menggunakan media komunikasi. Jadi semakin mempermudah dan dalam kehidupan perekonomian kita itu diharapkan supaya semakin meningkat. Banyak dari kita yang semakin kreatif. Hasil diskusi pagi hari ini, kira-kira ada yang bisa simpulkan pembelajaran kita apa? Menurut saya, bahwa walaupun sekarang pasar abstrak jauh lebih banyak dibanding pasar konkret, tapi sebagai anak berbangsa, jiwa bernasionalisme, kita harus tetap bangga pada bangsa Indonesia karena memiliki jangkauan pasar yang begitu luas dan bangga akan hasil budaya yang ada di Indonesia. Sehingga nilai-nilai apa yang kita perjuangkan dan nilai-nilai kebangsaan kita tetap ada sampai pentus kita dan sampai tahun yang akan datang. Baik, terima kasih, benar sekali. Kendati pasar abstrak sekarang lebih banyak ada terjadi di mana-mana, tapi ada baiknya pasar konkret itu tidak bisa dihilangkan ya, karena di situ timbul rasa persaudaraan kita, interaksi kita antara satu dengan yang lain, di mana fungsi dari pasar tersebut itu sangat berperan penting dalam kehidupan perekonomian atau perkembangan perekonomian bangsa dan negara kita. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita. Ibu berharap pembelajaran kita ini boleh jadi pengalaman terbaik anak-anak Ibu dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kira-kira refleksi dari kalian pembelajaran kita misalnya tampilan materi atau video atau media yang Ibu gunakan dan juga pembelajaran kita hari ini apakah bagi adik-adik itu menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Menyenangkan menurut Joan atau hanya menurut Kayla atau seperti apa? Menyenangkan Ibu. Ibu, karena bisa mendapatkan pelajaran yang baru. Oke, baik, ada post test yang Ibu berikan. Ibu sudah kirimkan di WA Group dalam bentuk Google Form. Bisa terlihat tampilannya? Bisa. Bisa. Ini post testnya. Silakan dikerja, Ibu sudah kirimkan di WA Group. Ini ada 5 soal, isikan nama lengkapnya, kemudian kelas, dikerja yang baik ya, supaya memperoleh nilai yang baik. Siapa tahu ada yang memperoleh nilai sempurna 10, ya sudah ada 3 yang masuk. Kalian bisa lihat nilaimu ya, 1 menit lagi, ya sudah 7. Ada dapat berapa? 80. Ada dapat 80, ada yang 100? 60 Ibu. 80 ya, berarti 1 yang salah ya. Iya. Luar biasa. Bagus sekali. Rata-rata nilainya 80 berarti hanya 1 yang salah. Berarti anak-anak Ibu ini
memahami materi yang kita baru pelajari. Semoga bukan hari ini saja yang diingat, tapi besok lusa. Jangan lupa ya, materi ini tetap diingat, tetap ada di otaknya, tetap tersimpan. Terima kasih adik-adik sudah menyelesaikan post-testnya. Semua sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu. Terima kasih banyak. Ibu juga mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah hadir dalam pembelajaran ini. Semoga minggu depan seperti ini lagi ya. Tidak ada yang tidak masuk kecuali sakit. Ibu juga mengingatkan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, ingat saling menjaga jarak, apalagi di saat ini pandemi COVID-19 di daerah kita di Fakfak ini semakin banyak yang positif, jadi Ibu berharap tetap jaga jarak, tetap jaga protokol kesehatan ya. Kemudian jangan sering-sering keluar rumah kalau tidak ada keperluan yang mendesak. Ada tugas yang Ibu berikan di LMS, silakan mengerjakannya dan jangan lupa kirimkan, Ibu akan melihatnya kira-kira memperoleh nilai seperti apa, memperoleh nilai berapa. Jadi tugasnya itu Ibu sudah masukkan di LMS. Kemudian jangan lupa mempelajari materi kita minggu depan yaitu kegiatan ekonomi. Itu dibaca-baca supaya pertemuan berikut kalian sudah memahami sehingga nanti kalau ada post-test kemudian atau pre-test kalian bisa menyelesaikannya dengan baik. Bisa ya? Bisa. Ya, jadi ada tugas rumah yang Ibu berikan di LMS, dibuka LMS lewat website sekolah kita SMP PPK Santo Don Bosco Fakfak. Kemudian jangan lupa mempelajari materi untuk minggu depan yaitu kegiatan ekonomi. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita di pagi hari ini. Ibu minta satu anak untuk pimpin kita dalam doa penutup. Mari teman-teman, sebelum kita menyudahi kegiatan kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami dari awal pelajaran kami hingga akhir ini. Sekarang kami masing-masing ingin beristirahat setelah kegiatan ini. Semoga apa yang Ibu berikan kepada kami dapat masuk dalam otak kami. Dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Kaila dan terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah mengikuti pelajaran dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Selamat pagi semua. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih.